Halo, selamat malam Ezra. Assalamualaikum. Hai, Ampun deh, wadaw, apa itu? tetangga. Ya, ada suara-suara. Mana mukanya? Nggak kelihatan. Aduh, mana videonya Ezra? Yang kok nggak kelihatan? Bentar, bentar. Iya, Oh, so- bentar. Ininya coplok gitu. diperbaiki aja. Bentar. Nah, ini jajalohnya Iya, coplok. oke. Bisa diperbaiki ya. Oke, sip, sip. Sedikit lagi di belum kelihatan mukanya, menyeramkan jadinya. Serem ya. Iya, hanya rambutnya doang sama baju. Sedikit lagi. Jadi hanya kelihatan itunya, telinganya. Telinga, pipi kelihatan. Mata, hidung nggak kelihatan. Bentar. Ini sambil dicas sih, jadi Ya, itu aja diperbaiki arahnya. gue ya, gue ya. Semoga cukup deh. Iya. Ternyata cukup panjang. Nah, mm-mm. Bisa. Oke, mantap. Ya, kita ini ya. Yuk berdoa. Kita tutup mata. Kita mau berdoa. Nunggu Isra tutup mata dulu, baru kita berdoa. Isranya belum tutup mata, jadi belum berdoa. Oke, kita tutup mata yuk. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur mau mengenai Komsel, juga Engkau berkati pertemuan kami lewat online. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, Engkau biarlah Engkau yang bekerja. Amin. Oke, kita nyanyikan satu lagu ini. Wow, koneksi saya nggak stabil. Ungkapkan sukacita di hati. Namun bila bersama darimu.
Biarlah semua memujimu. Aku memuji semua jiwa aku bernyanyi karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ada Resep bambu jiwa. itu sih. Hah? Resep bambu. Mana? Yang itu. Hati besar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Memuji nama Tuhan dengan sukacita. Oke, kita mau masuk ke renungan gitu ya. Senok. Ya, ya pujian tadi ini memberkati, memuji. Jangan diganti-ganti tangan. Iya, kita mau membaca yang ini ya. Satu lagi. Oke. Ya sama aja tangan besar. Oke, kita baca yang hmm, ya.
Pengusuhan dulu lah ya. Firman dan Roh bersama-sama. Setiap orang Kristen yang berkomitmen dan percaya kepada Alkitab memiliki tongkat di tangannya, yaitu firman Allah. Yes, amin. Kita mempunyai tongkat. Pikirkanlah Alkitab Anda sebagai satu-satunya alat yang Anda butuhkan di tangan Anda, supaya Anda dapat melakukan segala hal yang Allah panggil untuk Anda lakukan. Minta Isra baca yang paragraf kedua. Jadi blok. Yang di blok hal yang pertama. Oke, helanya. Aduh. Iya, Ini ya. Enggak ada. Enggak ada tulisannya. Ya, bisa dikecilin. Mana tulisannya? Kau hilang? kelihatan nggak? Enggak ada. Tenang dulu, ntar wait. Harusnya ada kok. Coba digeser-geser. Ada nggak? Enggak Bisa. ada. Malah malah coret-coret yang ada. Ada tombol pensil, diklik sekali lagi. Tombol pensilnya diklik, baru bisa. Hah? Nah, ini yang Eza lakukan, coret-coret layarnya. Iya, digeser-geser. Kata kau kan digeser-geser. Nah, Malah coret-coret. terus ngilanginya ini kali ya. Tekan tombol pensil coba. Di situ ada tombol Terus pensil nggak? ada. Udah, kalau udah ditekan, nah baru bisa diperbesar-perbesar. Muncul nggak? Masih Ah, ini, masih coret-coret Ezra-nya malah. iya, makanya mana deh. Kalau coba lift dulu habis itu masuk lagi coba. Keluar gitu. Iya, heeh. Harusnya tombol pensil ada di situ, harusnya. Oh, pensilnya mah ada, Coba tombol nyala. keluar. Nah, diklik lagi untuk supaya mati. Malah gak ada. Malah. Klik Jadi sekali. terus Nah, ini artinya dikecilin lagi. pensilnya masih nyala. Klik pensilnya sekali lagi. Malah keluarnya tulisan gambar. Baru diklik pensil Coba. sekali lagi supaya oh, cobain. Nah, ini masih masih nyala pensilnya. Iya, iya udah diklik tapi malah yang Kalau yang ini cara cepet, Ezra leave dulu, baru join lagi coba. liftnya di mana sih? Biasanya lift kayak gimana lift? Enggak, kalau tambah liftnya, nah, ujung. Hmm, ada muncul. Pas, coba bisa nih. Yang bisa buka sepuluh. Soalnya
Kan mau datang bisa kan? Si ingat gak? Dari PM pedang gitu. Hah? Ada apa nanti tolong bikin soal buat untuk Soal apa sih? soal bangun datar. Ini nano, no, Tuh, misalnya. saya coba nanti. Joyce, ngapain? Entar ngapain Joyce? Nah, apa ini? Keperluan dan memang orang belum Joyce. Baru Kenapa, Bang? dikerjain. Hmm. Ya tadi baru dikerjain sore. Yang kayak yang agak susah gitu, bukan kayak keliling sama los doang. Ini ada nih. Saya mau dulu ya. Ini tadi tuh. Halo. Aduh, Coba baca yang itu, yang di blog. nah, kalau gini lumayan. Tadi kenapa jadinya coret-coret ya? Karena kamu klik yang keklik kayaknya yang pensilnya harusnya memang dinonaktifkan. Kalau keluar jadi apa namanya ketika masuk pensilnya emang nggak aktif. Sebenarnya ya. Hmm. Hah? Jadi, jadi bacanya yang mana nih? Yang ini, yang di blog. Gede mah, gede banget.
Ups, yang ini udah bisa. Halo Isra, kelihatan nggak? Bisa kelihatan. Ya, kelihatan sekarang mah jelas nih. Hal yang pertama perlu kita sadari adalah kuasa firman Allah. Ya, adalah buku yang supranatural sama seperti tongkat Musa Amin. yang memiliki kuasa. In, ini tidak akan jelas terlihat saat Anda pertama kali memandangnya, namun saat Nggak Anda usah kesana memakan dulu lah, biarin dulu. Males. itu Ngantrinya kelamaan. sebenarnya tidak terbatas. Mm-mm. Oke. Nah, ini menggambarkan begitu Ezra firman Tuhan itu seperti tongkat Musa. Nah, kira-kira cerita cerita tentang Musa mengenai tongkatnya yang Ezra ketahui bagaimana yang Ezra ketahui tentang cerita tentang tongkat Musa. Nah ya, yang aku tahu, yang aku tahu ya, Iya, hmm, jadi gampangnya teh gini nih, bangsa Israel mau bangsa Israel dijajah, Musa disuruh buat ya. bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mm-mm. Firaunnya kepala batu, gak ngebolehin, jadinya dikasih eh pertan apa lagi ya? Ya dikasih seperti sulap, tongkat dibuang jadi ular, ekor diambil Oke. jadi tongkat lagi. Mm-mm. Iya. Itu ya itu tongkat betul yang Ezra cerita itu betul. Jadi eh, jadi kayak Musa diperlengkapi sama tongkat. Jadi memang kuasa Tuhan bekerja sehingga tongkat kalau dilempar jadi ular ya. Terus kalau ekornya dipegang jadi tongkat lagi. Nah, demikianlah firman Tuhan yang yang bisa kita baca tiap-tiap hari itu memiliki kuasa begitu ya. Amin. Jadi mau kita mau belajar bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa dan kalau kita memahaminya kuasanya itu tidak terbatas. Amin. Izinkan saya memberikan beberapa ayat firman Tuhan kepada Anda yang menyingkapkan kuasa firman Allah. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Amin. Kata Ibrani untuk nafas adalah ruach, ruach, yang merupakan kata yang biasa digunakan untuk roh. Jadi semua penciptaan terjadi melalui dua perantara, firman Allah dan roh Allah. Segala sesuatu yang ada atau yang telah ada atau yang akan ada memiliki asal mula dari kedua kekuatan ini yang bekerja bersama-sama. Firman Allah harus bekerja bersama-sama dengan roh. Saya pikirlah itulah, saya pikirlah itulah mungkin mengapa sebabnya pemazmur menulis kata nafas dan bukannya roh. Ezra, baca lagi yang bagian ini, Ezra. Satu paragraf lagi. Yang Oh, di blok. aduh, Yes, tolong mantap. pikirkanlah tentang kuasa perkataan yang begitu luar biasa dan tetap Min. dan akan tetapi betapa sederhananya kata-kata itu.
ketika saya mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kepada murid-murid Afrika, saya harus mempelajari fonetik tingkat dasar. Saya menemukan beberapa hal yang menarik mengenai kata-kata. Iya. Jadi kuasa itu melalui perkataan yang jadi tentang kuasa, perkataan yang begitu luar biasa, akan tetapi betapa sederhananya kata-kata itu. Jadi walaupun ya sederhana, tapi memiliki kuasa. Amin. Bagaimana sesungguhnya kita berbicara? Kita melepaskan nafas keluar dari paru-paru kita. Jadi kalau kita memperbilang sesuatu, ngomong sesuatu, ada nafas yang keluar ya. Nafas itu melewati mulut kita atau hidung kita dan berbagai hal yang masuk ke mulut Anda menentukan bunyi kata yang akan dikeluarkan. Amin. Oke. Kebenaran mendasarnya adalah bahwa Anda tidak akan dapat berbicara tanpa bernafas. Nah, kira-kira Esra bisa nggak bernafas tapi ngomong? Rasanya memang kita perlu perlu bernafas untuk kita bisa berbicara. Inilah gambaran bagaimana caranya Allah juga berbicara. Setiap kali ia mengucapkan sepatah kata, kata itu dibawa lewat nafasnya, rohnya. Firman dan roh Allah selalu berdampingan. Firman dan Allah menjadikan alam semesta dan keduanya juga memelihara alam semesta. Ada ayat firman Tuhan yang sangat berkuasa dalam 2 Petrus 3 ayat 5 yang menyatakan tiga hal kepada kita. Firman menciptakan, firman memelihara, dan firman meniadakan. Esra baca yang ayat ini. Minta Esra baca kata dari kata mereka. Ini lumayan. Ya, Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. ya. Melalui ayat ini, firman yang disampaikan itu menciptakan bumi, kemudian bahkan firman itu sampai sekarang, ya bumi yang kita tempati itu terpelihara. Dan kemudian nanti firman itu akan melakukan suatu hmm, penghakiman, begitu ya. Di sini jadi lewat firman Allah langit dijadikan, lewat firman Allah mereka dipelihara, dan lewat firman Allah pada saat waktunya Allah tiba langit akan berlalu. Karena itu firman menciptakan, firman melihara, dan firman meniadakan. Oke, nah yang kita baca sampai sini dulu. Jadi itu merupakan ya firman Allah yang berkuasa, begitu ya, berkuasa. Oke, kita mau baca beberapa ayat. Oke, kita mau baca sama-sama, kita baca ya.
Oke, yuk kita baca Ezra yang ini. Hmm, Ezra bacanya 2 kali ya. Maksudnya dari awal sampai akhir, terus baca lagi dari awal sampai akhir. Biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kita. Amin. Ezra baca yuk. Gak apa-apa, habiskan yang di mulutnya dulu. Makan apa? Sangli. Apa? Sawi? Bir. Agar. Ya, oke. Silakan Ezra baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bentar. Bisa, weh. Nah, Ezra, sekarang kata kamunya diganti aku, gitu ya. Coba Ezra baca sekali lagi, tetapi kata kamu diganti aku, yang mu, yang kata-katamu itu digantiku. Ezra bisa nggak? Maksudnya bisa memahami ya. Jadi misalkan janganlah aku menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kalau waktu membaca ini pembaruan budiku gitu ya. Oke, kira-kira Hmm. Ezra bisa bisa ya? Hmm. Koyang, koyang, koyang. Oke, coba. Janganlah aku menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budiku, sehingga aku Yes. dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, biarlah sesuai dengan firman Tuhan ini, Ezra berubah pembaruan budi Ezra, sehingga Ezra dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu lagi. Nah, ini. Oke, Ezra baca satu lagi yang ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketiban. Ketertiban. Nah, sekarang kata kita diganti ku, gitu ya, aku. Nah, diulangi lagi. Bentar, ini apa artinya? Yang mana? Ini roh ketakutan. Iya, Itu apa? roh ketakutan. Kayak Hmm? misalkan jadi takut mau ngapa-ngapain. Jadi takut mau pergi ke gereja. Jadi takut karena nanti seolah-olah kayak sakit gitu. Nah, itulah roh ketakutan. Jadi justru roh Allah itu memberikan kekuatan. Wah, walaupun hujan, tetapi aku bisa menggunakan payung. Aku bisa pakai, jadi memberikan keberanian. Jadi pakai payung, kemudian harus jalannya harus hati-hati supaya nggak basah celananya dan sebagainya. Begitu. Jadi takut, misalkan takut melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud Ezra. Jadi eh, Allah itu justru memberikan kekuatan. Misalnya KPA di
KPA kayak gimana? Kayaknya sinyalnya terpatah-patah. Halo, halo, halo. Sinyalnya Eza lagi kurang bagus. Oke, tadi Ezra bilang apa? Sinyalnya kurang bagus tadinya. Ezra, sok habisin mulutnya. Jadi gini kok. Eh, Yes. jadi gini nih. Ah, Bisa nanti kan kamu. nanti kan nanti kan KPA ketemu lagi sama dia. Ah, males lah. Jadi agak pergi. Itu Nah, itu termasuk dia. nggak? Termasuk. Mm-mm, termasuk. Jadi itu bukan berasal dari Allah, tapi dari ya dari diri sendiri, dari pemikiran kayak gitu-gitu. Jadi rasa malas, justru Tuhan itu memberikan kekuatan untuk ya bisa memberikan kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Jadi firman-Nya memberitahukan kita untuk eh, tidak meninggalkan ibadah-ibadah bersama-sama dengan saudara-saudari seiman seperti itu. Oke, good. Begitu ya. Jadi harapannya ada sesuatu yang Ezra pelajari. Nah, oke yang ini. Oke, Ezra baca yang ini yuk. Sebelum Iya, toh kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. iya. Nah, coba sekarang kata kami diganti aku. Nah, Ezra bisa baca sekali lagi. Toh, aku mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya. Kubu Jadi, apaan? gimana? Ezra mau bertanya? Enggak, enggak ini
Kan ada di atas kan ada tulisan setiap kubu, ada kubu naon? Kubu itu bangunan atau kubu itu bangunan, kubu. Jadi setiap benteng. Jadi kubu itu benteng, benteng. Istilah. Ja- Jadi benteng-benteng yang dibangun atau pemahaman-pemahaman apa yang dimengerti, eh, pengertiannya itu ya tidak mau untuk mengenal Tuhan, begitu. Tidak mau, aku nggak mau melakukan firman Tuhan, gitu. Aku nggak mau apa namanya, nggak mau komsel aku nggak mau baca Alkitab. Nah, jadi pikiran-pikiran itu yang perlu diruntuhkan. Jadi ada hal yang perlu kita perlu taat kepada Kristus. Jadi menaklukkan pikiran kepada Kristus, artinya taat gitu, taat kepada firman Tuhan. Nah, hari ini gimana? Ezra baca Alkitab yang bagian apa hari ini? Selain yang dibaca di sini itu Iya, yang hanya belum dibaca sempat. di sini aja. Nah, itu salah satu, misalkan Ezra bilang, belum sempat, itulah kubu yang dibangun, yang terbangun di dalam yang Ezra bangun gitu. Jadi Ezra mengatakan, belum sempat. Nah, belum sempat ini kita mau rubuhkan di dalam nama Yesus. Jadi Ezra, kita semua perlu belajar untuk ya membaca Alkitab. Nah, inilah yang perlu diruntuhkan. Masa dari tadi nggak sempat gitu kan? Nah, oke. Dalam waktu beberapa menit ini, coba Esra baca yuk. Hmm? Esra baca yang, jadi kalau belum sempat, itu adalah kubu yang Esra bangun. Tapi kita nggak mau melakukan itu. Jadi kita harus belajar semacam ya supaya kubunya itu runtuh. Jadi supaya Ezra bisa baca Alkitab setiap hari. Oke, kita baca yang ayat yang keempat ya. Yuk, Ezra baca sendirian. Kopuston mendengarkan saja. Yang ayat satu, Ezra. Hmm? Ayat yang ke satu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ya, yang kedua. Meskipun Eh, Yesus sendiri. maaf. Ya, Iya, kepencet. Oke, ayat yang kedua. meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Lanjutin. Ia pun meninggalkan Yudea dan
Iya. Halo, halo, Ezra, kayaknya sinyalnya tadi keputus-putus. Ezra tadi nyampe baca yang ayat nomor berapa tadi? Sinyalnya kurang bagus ya. Udah lanjut dulu ngomong yang lain. Makanya, kalau itu enggak. Enggak tahu. Kayak itu dulu lah. Benar kan, Des? Hah? Benar kan? Kalau udah beres itu kan kali, Des. Tinggi lagi. Itu kayaknya perlu diatur, nggak usah tiap-tiap minggu. Orang yang datang itu dia lagi. Ya, jelas kan. Istri sendiri nggak ada pensiun, nggak diurus. Jelas. Selisih luas persegi dan segitiga. Luas perseginya berapa? Ya, aduh. Halo, Ezra. Hmm? Ini kelempar terus Oke, ya kok. iya sinyalnya nggak bagus. Nanti Ezra lanjutin ya bacanya. Yohanes pasal 4. Tadi kan membaca sampai yang ini yang Galilea ini ya. Oke, jadi Ezra belajar untuk meruntuhkan benteng yang dibilang belum sempat gitu ya. Oke, kita tutup pertemuan kita. Bisa Ezra pimpin dalam doa? Yuk. Oke, Ezra. Oh, surga, terima kasih karena Tuhan membimbing sepanjang konser ini. Amin. Amin. Oke, sampai minggu depan lagi. Tuhan Oke. berkati Ezra. Oke. Lanjutin ya baca Alkitabnya. Oke. Oke. Dadah, Tuhan berkati. Ada di